Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah kita ketemu lagi di acara yang sangat dinanti-nantikan, yaitu acara Kutang, Kupas Tuntas Calon Bintang. Ini mah udah bintang ya, yaitu bintang pimpinan daerah pemuda Muhammadiyah. Oke, kita akan kupas siapa Pak Kang Dian ya, bagaimana Kang Dian bisa terpilih sampai 3 periode ya. Nah, dua periode, dua periode, kita kupas tuntas berikutnya. Kang Dian alhamdulillah sekarang terpilih lagi menjadi ketua PDPM Garut. Apa strategi Kang Dian sehingga bisa terpilih kembali di periode kedua ini? Pertama-tama memang tidak ada hasrat untuk melanjutkan prestasi. Ini adalah permintaan secara mayoritas dari kawan-kawan pemuda, baik di level daerah maupun di level cabang. Gitu. Jadi kawan-kawan mempunyai penilaian tersendiri bagaimana periode sebelumnya saya pimpin. Nah, ini mungkin kepercayaan dari kawan-kawan. Kemarin aklamasi apa ada pemilihan? Kalau karena sistemnya formatur tidak ada aklamasi. Tapi alhamdulillah meskipun sistem formatur dari beberapa puluh calon masuk formatur, yang masuk ke 13 itu 11 itu salah satunya saya. Alhamdulillah saya juga terharu karena masih dipercayai betul bukan hanya suara di luaran saja, tetapi dibuktikan di bilik suara itu masih suara terbanyak. Itu Mantap, luar biasa. Nah, sekarang sudah terpilih. Apa program Pak Ketua ke depan? Karena berbicara peluang, berbicara perjuangan dan sebagainya, apa yang akan dilakukan untuk Muhammadiyah? Sebelumnya di periode pertama saya itu dengan tema besar itu rekonstruksi gerakan. Jadi dibongkar gerakan-gerakan yang sifatnya kaku, yang sifatnya elitis, kita bongkar. Kita lebih ke insidentil, bagaimana caranya membangun giroh pemuda untuk berkiprah di persyarikatan, khususnya di pemuda Muhammadiyah. Lalu yang kedua dibawahi dengan judul besar juga rekonstruksi gerakan. Kembali yang kemarin dibongkar, sekarang kita membangun kembali prosedural kita tempuh. Ya, artinya kita berpemuda Muhammadiyah yang baik dan benar itu dimulai dari periode sekarang. Secara administrasi oke. Kemarin bongkar, kiranya itu kakukan, kita potong kopan. Hari ini kita belajar untuk menjadi seorang kader yang sesuai toh perjuangan yang ada di pemuda Muhammadiyah itu. Nah, kedepannya ada tema besar lagi, yaitu bagaimana menciptakan pemuda negarawan. Pemuda negarawan, maksudnya apa itu? Jadi jangan hanya saja di internal Muhammadiyah saja kita berkiprah, kita berfastabikul khairat, tapi kita harus ekspansi, kita harus sanggup dan mampu di eksternal, seperti itu. Bahkan Pak Ketua terpilih juga di KMPI ya? Sekretaris kan? Sampel. Di PKPK minimal masuk KSB itu ada patokan tersendiri. Di MUI tiap kecamatan kita harus masuk, mau sekretaris, mau pimpinan atau wakil ketua, nggak apa-apa. Di Karang Taruna kita masuk, di PPU, di PPK, di PPS, di wilayah kebangsaan, di wilayah keagamaan, di MUI, di wilayah politis kita harus masuk. Tidak sedikit kader pemuda Muhammadiyah itu aktif di partai-partai gitu. Jadi ketika hari ini momentum politik ini, saya cukup dibuat pusing juga sebetulnya. Dengan perbedaan warna itu. Dengan adanya perbedaan warna, bagaimana sikap Pak Ketua? Apakah semua diakomodir atau diberikan kebebasan kepada anggota? Jadi bagaimana ada sebuah racikan harmonisasi di organisasi. Tema besar kemarin itu harmonisasi di Wisra kemarin, harmonisasi gerakan pemuda. Meskipun berbeda warna, jangan menjadi petugas warna itu. Tapi kita harus menjadi petugas organisasi. Organisasi itu merupakan kendaraan ya. Itu yang paling dijaga. Ternyata toh hampir sama saja
saja dengan statement ayah Anda Pak Haidar Nasir seperti itu. Jangan menjadi petugas partai, tetapi harus menjadi petugas organisasi untuk di partai. Luar biasa. Kita lanjutkan acara kupas tuntas calon bintang berikutnya bersama Bung Dian Novian. Pemirsa Kutang yang berbahagia, kita kupas terus bagaimana komitmen PDPM Garut ya. Nah, sekarang Muhammadiyah sudah terbentuk, berbagai majlis pun sudah dibentuk, bahkan sudah ditentukan. Apa harapan dari pemuda Muhammadiyah untuk kemajuan Muhammadiyah ke depan? Pertama-tama saya sudah berkiprah distribusi kader. Ada 1, 2, 3 masing-masing dari pemuda Muhammadiyah masuk di majelis ataupun lembaga-lembaga, yaitu memang sudah dirancang untuk menguatkan gerakan Muhammadiyah mendukung apapun program yang dimunculkan diagendakan oleh ayah Anda, itu pasti akan dibantu oleh pemuda Muhammadiyah, baik tataran ataupun teknis. Jadi sekarang sudah banyak kader-kader di Muhammadiyah. Nah, Muhammadiyah itu sendiri sekarang kan bangunan sudah ada. Salah satu yang ingin diharapkan seperti rumah sakit sebagainya. Bagaimana itu menurut pandangan bagus? Memang harus ada visi ke depan yang besar. Nah, ini juga secara teknis kepanitiaan itu dari kader pemuda Muhammadiyah. Kebetulan pada saat itu ketua panitianya Pak Yusuf Ansori. Oh iya, Bang. Pembangunan saya, bendahara pembangunan waktu itu salah satu dari pemuda Muhammadiyah juga, dibantu oleh sekretaris eksekutif secara administrasi. Jadi kami pemuda Muhammadiyah betul-betul mewakafkan diri baik bagi pemuda Muhammadiyah maupun bagi Muhammadiyah. Ada harus mengatakan subhanul yaum arizuqa. Pemuda hari ini pemuda pada masa yang akan datang. Bagaimana persiapan pemuda untuk menyongsong pemilu, untuk menyongsong pilkada Garut? Bagaimana sikap dari Pak Ketua? Memang sudah dilakukan oleh kami semenjak di periode pertama saya. Kita distribusi kader dalam artian membangun kualitas kader, jangan sampai ganggu kanan. Tapi kita juga harus bisa mengimbangi gerakan-gerakan di luar daripada Muhammadiyah. Kita berkontribusi juga di Kabupaten Garut ini secara wilayah kebangsaan. Ada kita yang di KPU, PPK, BPS, begitu, Kepanwasan, ada Bajnas. Nah, adapun untuk perhelatan politik, ini dinamika yang akan dilalui oleh pemuda Muhammadiyah. Kita jangan jadi penonton saja, kita harus ada di dalamnya, entah itu mencalonkan atau mengusung salah satu calon dari kader terbaik Muhammadiyah. Apa komitmen yang akan dilakukan kepada caleg atau kepada calon bupati dan sebagainya? Jadilah petugas organisasi persyarikatan, Petugas di partai, bukan menjadi petugas partai di Muhammadiyah. Itu satu poin besar yang harus kita pegang. Tolong ulang, jadilah petugas persyarikatan, organisasi, jangan menjadi petugas partai yang ada di jadi kita yang ngatur ya, bukan kita diatur. Betul. Kemudian Muhammadiyah amar ma'ruf nahi munkarnya tidak terkoyak-koyak. Gitu. Strategi apa untuk bisa menyamakan? Kan kadang-kadang di pemuda itu biasalah main dua kaki. Proses rasionalisasi komunikasi saja Pak. Seperti itu. Kita dibesarkan, dididik dalam pengembangan diri oleh Muhammadiyah. Kita dilahirkan di Muhammadiyah. Ya. Entah itu ada kawan kita yang sudah lama memang partai, ya tetap. Ini di Muhammadiyah itu kita ibadah. Terakhir, Pak Ketua, bagaimana sikap Pak Ketua menghadapi sikap daripada pemuda Muhammadiyah Pusat? Yang kami menilai ada dua lah, semacam blok A, blok B, itu bagaimana itu? Nggak ada. Saya tegaskan nggak ada. Kemarin ya waktu acara di Jogja sampai ada istilah dipecat dan sebagainya, itu gimana itu? Perbedaan penafsiran terhadap fungsi atau
mengadakan salah satu agenda Agenda. apel akbar. Hmm. Pusat mengadakan agenda apel akbar itu untuk menjaga kondusivitas pemilu nanti ke depannya, judulnya itu. Tetapi kawan-kawan kami pemuda Muhammadiyah Baikokam di Yogyakarta menafsirkan lain. Bahwa itu ditunggangi, dimotori, ya. diarahkan Salah satu. kepada salah satu calon. Itu tidak benar. Itu tidak benar ya. Saya hadir pada saat itu. Secara dari besar dari awal sampai akhir saya hadir, saya menyaksikan dengan mata saya sendiri, dengan telinga saya sendiri, tidak ada sedikit pun. Woi, kawan. Terima kasih. Kita hadirkan acara berikutnya. Ya.